Setelah adakan preskon mengenai konflik yang terjadi antara dirinya dengan sang mantan suami, kini hal yang dilakukan oleh Kalina pun turut mengundang komentar dari Vicky Prasetyo yang amat begitu yakin dengan bukti yang telah diedarkan oleh dirinya mengenai tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh Kalina. Seolah tak sendirian, kini ibunda dari Kalina pun secara mengejutkan muncul dengan statement yang menuding bahwa sang anak telah lama menelantarkan dirinya. Lantas, seperti apakah kelanjutan konflik Kalina dengan Vicky dan ibu kandungnya tersebut? Sebuah pernyataan dari Mama EN, ibunda Kalina yang menyayangkan akan kandasnya hubungan putrinya dengan Vicky Prasetyo, langsung ditanggapi oleh sang gladiator yang sudah bulat dengan keputusannya. Namun, di balik jalan yang telah ia pilih, Vicky kabarnya masih menaruh perhatian khusus terhadap mantan ibu mertuanya tersebut. Bahkan Vicky juga masih menjalin hubungan baik dengan mantan anak sambungnya, Azga Corbuzier. Lantas, seperti apakah kelanjutan perseteruan panas Kalina dengan Vicky hingga melibatkan anak dan ibunda tercintanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perceraian Kalina Oktarani dengan Vicky Prasetyo akhirnya berujung pahit, di mana kini keduanya nampak tidak baik-baik saja. Hingga Vicky dan Kalina pun kini saling melemparkan bola panas alias saling serang. Bagaimana tidak, setelah Kalina membeberkan foto-foto Vicky yang sedang berpangku dengan seorang wanita, kini berbuntut panjang. Vicky kini menuding Kalina memiliki hubungan spesial dengan seorang pria yang bernama Ricky Mirza. Namun di tengah Kalina yang sempat membantah hingga tak terima atas tudingan yang dilontarkan oleh Vicky Prasetyo, kini justru muncul polemik baru di mana Kalina diduga menelantarkan ibundanya yang kini tengah sakit hingga kondisi kesehatannya pun cukup memprihatinkan. Melihat kehebohan atas pengakuan ibunda Kalina itu, lantas seperti apa tanggapan dari Vicky Prasetyo? Jujur Kalina itu, saya saat ini udah 2,5 tahun ya di tempat tidur ya. Rani itu nggak pernah datang ke sini, nggak pernah telepon saya. Saya telepon nggak pernah diangkat, saya WA pun nggak pernah dibaca sama dia. Terakhir dia ke sini tahun lalu, November, 11 November waktu saya ulang tahun, sampai detik ini dia nggak pernah datang lagi. Dari saya nggak tahu ya masalahnya apa, kan yang tahu Rani. Sepertinya dia punya dendam mungkin sama saya, yang saya nggak tahu, cuma dia yang tahu. Kalau nggak dikasih tahu kan saya nggak tahu. Dia punya rasa kecewa sama saya, dan saya nggak tahu apa itu. Seharusnya kalau Rani lebih peduli lagi sama saya, mungkin dari tahun lalu saya udah sembuh ya. Aku nggak paham persisnya, karena kan itu yang lebih paham mamahnya Kalina. Karena persoalan mereka itu terjadi sebelum ada aku. Bahkan dia mama cerita sama yang suami yang kedua, suami yang ketiga. Aku kan suami yang keempat. Nah itu beda-beda semua tuh, mereka punya cerita gitu loh. Kalau menurut aku persisnya Mama En pastinya yang tahu. Kan Mama En juga udah mengutarakan semua isi hatinya. Kalau yang saya tahu dari teman-teman juga waktu itu Mama bicara gitu loh. Jadi kalau menurut ya aku secara luas, yang tahu hanya mereka. Mintaan Mama cuma tinggal tolong jangan tinggalin Mama gitu. Mama udah nggak punya siapa-siapa lagi. Aku harap Vicky itu jadi anak Mama meskipun bukan dari bukan dari rahim Mama, dari anak kandung Mama, tapi Vicky jadi anak Mama ya gitu. Kan kalau aku juga ya minimal nggak tahu ya. Aku pernah pesantren lah, pasti ada pendidikan dari keagamaan kita yang menduduk tinggi harkat seorang ibu gitu loh di mata kita. Sampai saat ini
ya ajaran Islam maupun agama lain mungkin tahulah pasti bagaimana kedudukan harkat dan martabat derajat yang tinggi seorang ibu. Jadi kayak rasa bakti aku aja sama ibu. Siapa tahu hal kecil kebaikan ini yang bisa menolong kita nanti saat dihisab di akhirat, kita kan nggak tahu. Jadi ngeringan-ringan aja, aku urusin semaksimal aku bisa. Ya kalau aku itu haknya Mama En ya untuk bersuara tentang itu gitu loh. Tapi kalau menurut aku mungkin ya namanya juga kondisi bunda kita, ibu kita lagi sakit kan, kadang-kadang ada suatu hal lebih mungkin untuk diperhatikan atau apa gitu. Itu yang punya kewenangan untuk berbicara itu memang Mama En gitu. Tapi kalau aku terlepas bagaimanapun situasinya, ya aku berusaha pengen mengabdi aja. Kalau aku sama Kalina mungkin udah selesai, ya udah jadi mantan istri gitu loh, walaupun masih dalam proses masa idah ya secara Islam. Tapi bagi aku hubungan ibu, tidak ada ibu yang ibunya mantan gitu loh, tidak ada kata mantan untuk hubungan kepada anak dan ibu gitu. Jadi tetap aku rawat, insya Allah aku bisa jaga semaksimal mungkin aku bisa. Ya ada rezeki-rezeki, aku juga nggak terlalu berlebih, namanya masih pekerja seni. Ya aku maksimal, aku bisa berikan yang terbaik buat mama. Terlepas dari ungkapan kekecewaannya terhadap anak kandungnya, kini ibunda dari Kalina Oktarani, Erlan Warjania, juga memberikan sebuah pernyataan yang mana dirinya begitu sangat menyayangkan perceraian yang terjadi pada sang anak dan sang menantunya itu. Nampak seperti bersikeras dengan keputusannya untuk segera berpisah dengan Kalina, kini Vicky Prasetyo pun kembali menegaskan jika dirinya memang tak bisa bersatu kembali dengan Kalina. Lalu seperti apakah tanggapan dari Vicky Prasetyo usai mendengar statement Mamah En yang menyayangkan perpisahannya dengan Kalina? Vicky orang yang hebat, dia nggak pernah artinya menjelekkan anak saya atau apa, dia nggak pernah sama sekali. Rani begini, Rani begitu, nggak pernah. Vicky bukan orang yang seperti itu yang saya salut dari dia. Saya pancing-pancing pun dia nggak akan keluar dari mulut dia untuk ngomongin anak saya, itu nggak ada. Selain kebaikan dari mulut dia, dia cuma ingin Rani menjadi istri yang baik, menjadi wanita yang lebih baik. Bahkan keluarganya pun juga ingin Rani lebih baik. Mana ada sih orang yang mau kawin cerai, kan malu. Apalagi Vicky kan udah terkenal pecicilan, kawin cerai. Itu nggak mudah loh menyandang predikat seperti itu. Sekarang harus cerai lagi. Kenapa nggak enaknya? Karena Rani itu anak satu-satu saya, dan Rani mampu, bukannya miskin, itu masalahnya. Orang nggak percaya. Kalau seorang Kalina nggak bisa ngurus mamanya, itu nggak percaya. Temen pengajian saya mau bergerak, cuma kan mikir, tersinggung nggak nih Kalina nanti? Oh, mamanya kita yang rawat, yang ngurusin, ambil alih. Kalau dia miskin, orang maklum. Rani mampu dan sangat mampu. Dan dia cari uang untuk dirinya sendiri. Apa dia bantu keluarga saya, abang saya yang miskin, adik saya yang miskin? Nggak pernah. Rani bukan miskin. Dia punya rumah banyak, dia punya apartemen. Sekarang rumahnya dijual. Bukan saya mau tahu harta anak saya, tidak ya. Tidak berbekas. Kemana uang miliaran? Tinju aja kasih aku video gitu kayak semangat ya, aku kesana makan gitu, nggak aku ambil kan semuanya, kan nggak ada yang tahu gitu setiap hari kita kesana. Terus aku disiapin makan warteg. Terus aku besok mau tinju nih mah, tanggal 27, aku tanggal 26-nya kesana ke rumah Mama En gitu, dari jam 2 siang sampai jam 4, setengah 4 lah, 2 jaman. Ya ngobrol-ngobrol sama mama, yaudah mama semangat lagi ya gitu-gitu, ayo nanti kita ke rumah sakit ya minggu depan ya gitu-gitu sih. Sedikit banyaknya kan aku bilang tidak ada namanya ibu itu yang udah menjadi mantan gitu loh. Hubungan aku sebagai bentuk rasa bakti aku sama orang tua, meskipun aku sudah tidak lagi sama putrinya, bukan berarti aku meninggalkan kondisi ibu Mama En dalam kondisi seperti itu gitu loh. Mama En ke kiri aja sakit, dia ke kanan sakit gitu loh. Tulang-tulangnya agak rapuh semuanya, berjalan aja udah nggak bisa. Ya otomatis aku pasti semaksimal mungkin lah bisa ngurusin mama, bisa memberikan yang terbaik buat mama. Udahlah, lupakan pertikaian.
Mungkin saya sekali dalam berbicara kemarin, setelah itu saya udah nggak mau ngomong lagi. Karena minimal apa yang sudah disampaikan juga disampaikan. Karena waktu itu yang menyampaikan juga ada Mbak Lisa, ya orang yang terkait gitu loh. Terus juga ada suaminya Mbak Lisa gitu loh. Saya nggak tahu lah seperti apa dan bagaimana. Kita fokus aja untuk ngerawat Mama En. Ya syukur-syukur aku sih berharap ya dia bisa diketuk hatinya. Allah kan maha membolak-balikan hati dan perasaan hambanya. Sudah cukuplah, lupakan pertikaian. Toh kalau dia sekarang juga udah ada jodoh, laki-laki yang tepat memang pilihan dia. Ya udah, silakan. Kita udah selesai, kita udah close case, udah nggak ada masalah-masalah lagi. Toh aku juga hari ini tadi ya ketemu Aska gitu kan. Ya aku juga ngobrol baik gitu loh. Nggak ada sih semua yang harus jadi konflik, nggak ada yang harus jadi bertikai gitu loh. Jadi saran aku, udah urusin aja Mama En. Kasian gitu loh kalau menurut aku. Minggu depan aku mau ke rumah sakit. Aku udah siapin ambulan, aku udah minta Mama siapin suster. Udah kayak gitu kebutuhan Mama itu ada di tanggal 1 sampai tanggal 15 gitu. Ntar aku iniin, coverin, terus ada susternya, ada ya kebutuhan rumah sakit semua apa. Nanti setiap pergi kan harus pakai ambulan kayak gitu. Nggak, kan Mama tuh punya urusin sebelumnya ya partner dengan kenegaraan juga BPJS atau apa gitu loh. Dan beberapa kali tindakan Mama tuh selalu memang dibiayai sama negara. Tapi kita sebagai anak mungkin ada beberapa tambahan-tambahan yang kita biayai juga gitu. Berbagai macam tudingan yang terus-menerus diutarakan untuk Kalina, kini nampaknya juga membuat putra dari Kalina, Azka, terus menilai apa yang telah terjadi oleh sang mama dengan mantan ayah sambungnya tersebut. Disebut-sebut tak pernah menjalin komunikasi secara langsung selama konflik dirinya dengan Kalina. Baru-baru ini, Vicky Prasetyo lewat postingan Instagramnya pun telah bertemu secara langsung dengan Azka usai beradu jotos dengan Aldi Taher pada hari Minggu 27 Februari kemarin. Lalu seperti apakah penjelasan dari Vicky mengenai pertemuannya dengan Azka? Gak bisa ketemu ya manusia, udah jangan pada ini lebay pada. Ilfil sama mamahnya. Hah? Ini orang kita lagi ketawa-ketawa, ini kan foto hari ini tuh. Aku mas, orang aku baik-baik aja kok. Ilfil sama Kalina. Enggak tahu. Dia ada cerita nggak? Ada curhat ke abang? Enggak tahu, sorry. Kan di Instagram aku ada tuh, ambil aja. Kemenangan kemarin ya? Di Instagram aku ambil tuh. Karena berita ini Aska dari Ilfil sama ibunya sendiri, sama Kalina. Aku no komen lah. Enggak lah, Aska juga orang ini baik kok. Kita juga tadi seru-seruan nggak ngomongin kayak gini. Orang ngomonginnya tinju, kok bisa keluar dari ring gitu doang. Dia juga lucu-lucu. Enggak ada hal apapun. Cuma aku secara pribadi yang menyampaikan maaf ya kalau aku belum bisa jadi yang terbaik. Udah iya sama-sama. Oh udah gitu baik-baik aja. Nggak ada ngomongin yang kayak gini kok. Kita ringan-ringan aja ya. Saya nggak bilang mengganggu hubungan saya dengan Aska, tapi di sini saya tuh merasa jujur sebagai ibu. Kan anak kalau melihat kesannya kayak ibu udah selingkuh, bikin video call asusila, bikin malu kan. Sekali lagi Aska, mama nggak pernah melakukan itu, jadi kamu tidak perlu malu karena mama tidak pernah melakukan itu. Jadi sampai sekarang belum sempat? Belum. Saya sampai bilang sama Ricky, aku kangen sama Aska, tapi aku takut karena ada kayak rasa bersalah walaupun sebenarnya saya nggak salah gitu. Maaf ya, bukan saya jual air mata, tapi setiap kalian boleh lihat, setiap saya ngomongin anak pasti saya sedih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.